Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan calon pengantin wanita yang diperkaos dan dibunuh atau dihabisi menjelang pernikahannya. Wanita tersebut bernama Stephanie Scott guys. Pada tanggal 5 April 2015, ia adalah seorang guru yang berusia 26 tahun dengan antusias mempersiapkan pernikahannya yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Dia dan tunangannya yaitu Erin Leeson berencana menikah dalam upacara yang akan menandai cinta mereka. Namun hari-hari terakhir sebelum pernikahannya yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan berubah menjadi tragedi yang tidak terbayangkan. Stephanie menjadi korban permakaosan dan pembunuhan brutal di Lytton, New South Wales oleh seorang penjaga sekolah bernama Vincent Stanford. Jadi begini guys ceritanya. Pada hari kejadian, Stephanie pergi ke Riverina School tempat ia bekerja untuk menyusun rencana pelajaran bagi penggantinya selama dia berbulan madu. Meskipun hari itu sedang libur, karena hari itu adalah hari Paskah, Stephanie menggunakan aksesnya untuk masuk ke sekolah yang terkunci. Dia mengirim pesan kepada tunangannya untuk memberitahunya tentang rencananya di sekolah. Ini adalah pesan terakhir yang dia kirim sebelum nasib buruk menimpanya. Sampai akhirnya malam pun tiba. Stephanie pun tidak pulang-pulang guys. Orang tuanya yaitu Marilyn dan Robert mulai cemas. Mereka tidak bisa menghubunginya. Begitu juga dengan Erin, tunangannya juga tidak bisa menghubungi Stephanie. Ketika usaha mereka untuk menelponnya terus gagal, perasaan cemas mereka pun semakin kuat. Keesokan harinya, mereka melaporkan hilangnya Stephanie kepada polisi nih. Tetapi awalnya polisi itu menganggap mungkin dia hanya pergi sesaat untuk merenungi hari pernikahannya. Akhirnya polisi pun memeriksa tempat kerjanya Stephanie di sekolah. Mereka berasumsi bahwa penjaga sekolah yang bernama Vincent Stanford mungkin adalah orang terakhir yang berada di gedung tersebut saat Stephanie menghilang. Pada awalnya saat Stanford sedang diinterogasi, Stanford menyatakan tidak melihat Stephanie pada hari itu dan memberikan alibi bahwa dia sedang menghabiskan waktu mengambil foto dan berbelanja. Sayangnya dia ketahuan ngibul guys, karena ketika penyidik mengetahui bahwa toko yang dia sebutkan itu lagi tutup pada hari itu. Saat menginterogasi Stanford lebih lanjut, polisi meminta untuk melihat foto-foto yang dia ambil. Yang mereka temukan adalah gambar yang sangat mengerikan. Ditemukan ada foto tubuh manusia yang hangus terbakar. Polisi yang merasa aneh langsung bertanya kepada Stanford, "Ini foto apa? Kok serem banget ada foto orang hangus kayak gini?" Nah, Stanford menjawab bahwa itu adalah hanya gambar dari film horor pada polisi. Namun si polisi yang langsung nalar guys merasa mereka telah menemukan seorang pelaku pembunuhan. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan semakin menumpuk, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan di rumah Stanford. Dan mereka menemukan barang-barang pribadi milik Stephanie, termasuk bra warna merah dan kunci sekolahnya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Stanford terlibat dalam kejahatan mengerikan tersebut. Stanford pun akhirnya ditangkap dan dia mengakui segala kejahatannya. Dia menggambarkan rincian serangan brutal terhadap Stephanie dengan ketenangan yang sangat mengerikan. Stanford ini menyatakan bahwa dia sudah lama menyimpan keinginan untuk membunuh seseorang dan melihat Stephanie sebagai mangsa utamanya. Ketika Stephanie selesai bekerja dan bersiap meninggalkan gedung, Stanford langsung menyerangnya dari belakang, menyeretnya ke sebuah ruang penyimpanan dan melakukan pemarkaosan yang brutal banget. Setelah menyerang Stephanie secara seksual, Stanford memukul berulang kali di wajah dan kepalanya sebelum menembak lehernya hingga tewas. Kemudian dia kembali ke rumah dan sempet-sempetnya loh menikmati makan malam bersama keluarganya tanpa ada penyesalan sedikitpun. Dan malamnya dia kembali lagi ke tempat kejadian perkara untuk membuang tubuh Stephanie. Dia membawa Stephanie ke Taman Nasional Kokopara, lalu membakarnya dan memotret kejadian tersebut untuk kepuasan sadisnya dan menjadi sebuah kenang-kenangan di memorinya. Pembunuhan Stephanie Scott membawa duka yang mendalam bagi keluarganya guys, tunangannya dan masyarakat luas. Gimana gak sedih guys, dia tuh mau married, mau menikah, terus tiba-tiba ditemukan dengan keadaan yang sangat tragis.
Keluarga Stefani sangat patah hati dan memutuskan untuk mengadakan peringatan publik pada tanggal pernikahannya, mengenang kehidupan Stefani yang ceria dan penuh cinta. Sayangnya nih, penderitaan keluarga Stefani Scott tidak berakhir di sana guys. Lebih parahnya lagi, 3 minggu setelah hukuman Stanford, ayah Stefani, Robert, tewas dalam kecelakaan tragis saat menebang pohon di rumah pedesaan mereka. Sedih banget pasti ibunya ya. Sudah anaknya meninggal dengan keadaan tragis, kemudian ditambah sama suaminya. Yuk mari kita lanjut ke hukuman yang diterima oleh Stanford. Stanford akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatannya. Psikolog yang mengevaluasi Stanford menemukan bahwa dia memiliki kebencian mendalam terhadap umat manusia dan sering mengunjungi situs-situs yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hukuman yang dia terima mencerminkan kekejaman tanpa penyesalannya. Meskipun Stanford memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat di kemudian hari, kemungkinannya sangat kecil dia akan keluar dari penjara, mengingat sifat kejahatannya yang sangat menyedihkan. Kasus ini menyoroti perlunya pemeriksaan latar belakang SDM yang lebih ketat untuk orang-orang yang bekerja di lingkungan yang sensitif seperti sekolah. Keluarga Stefani kemudian mengajukan gugatan terhadap Departemen Pendidikan dan perusahaan yang memperkerjakan Stanford, lalu menuntut perbaikan dalam proses perekrutan untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Setelah menjalani cobaan yang sangat berat, Aaron Leeson akhirnya menemukan kebahagiaan kembali. Pada tahun 2022 dia mengumumkan pertunangannya dengan seorang wanita bernama Samantha. Akhirnya dia bisa move on guys, karena Samantha dapat memberi harapan bahwa dia akan menemukan kebahagiaan yang hilang sejak kematian Stefani. Ya, jadi itulah guys kasus mengerikan tentang guru sekolah yang dihabisi oleh penjaga sekolahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton kasus kami. Jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam penyebutan nama tersangka atau korban. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.